Shalom, Bapak dan Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Kita kembali dengan acara Bina Iman dengan tema menjadi bijaksana. Saudara, setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan, dan pilihan itu tentunya selalu ada keputusan dan juga berhubungan dengan waktu. Saudara, keputusan yang salah pada waktu yang salah itu menjadi bencana. Keputusan yang salah pada waktu yang tepat itu kekeliruan. Keputusan yang tepat pada waktu yang salah gak bisa diterima. Keputusan yang tepat pada waktu yang tepat itulah keberhasilan. Kita melihat dalam keputusan dan waktu kita perlu dua hal. Yang pertama adalah pertimbangan dan yang kedua adalah kebijaksanaan. Mari kita buka Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 21. Bunyinya demikian, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu." Ayat 21 mengatakan, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Jadi dua hal ini, pertimbangan dan kebijaksanaan, sesuatu yang penting yang harus kita pelihara. Ayat 22 mengatakan, maka itu, pertimbangan dan kebijaksanaan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Kita tahu bahwa perhiasan pada leher itu sesuatu yang membanggakan. Kita ingat bagaimana Yusuf pada waktu dia bisa mengartikan mimpi dari Firaun dengan pertimbangan dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka Yusuf dia diberi kalung emas pada lehernya. Itu menandakan bahwa pada saat dia memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan yang tepat pada waktu yang tepat, dia akan diberi kekuasaan dan otoritas. Saudara, pertimbangan itu adalah kualitas sikap untuk menilai, menentukan, dan memilih. Kebijaksanaan itu adalah unsur karakter pribadi yang memungkinkan seorang untuk mampu membuat keputusan berdasarkan kombinasi. Ya, kombinasi apa, saudara? Kombinasi pengetahuan, kombinasi pengalaman, dan pemahaman intuitif. Di mana intuisi muncul, maka keputusan muncul dari alam bawah sadar. Muncul tanpa harus berpikir matang. Tentunya bisa berbahaya itu, bisa bijak dan bisa tidak bijak. Sehingga kita melihat di sini sebagai orang yang percaya dalam mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Pertimbangan dan kebijaksanaan kita itu harus dari Roh Kudus. Kita ingat kisah Daniel. Daniel pasal 5 ayat 12 mengatakan, karena pada orang itu, ya pada Daniel, terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Kita ingat cerita ini, bagaimana Daniel dia bisa mempertimbangkan, dia bisa mengambil satu keputusan untuk menjelaskan mimpi. Kita percaya ada roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk
ada dalam pertimbangan kita dan juga ada pada kebijaksanaan kita. Hari ini saya minta kepada saudara sekalian dalam mengambil keputusan, kita minta Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus adalah roh penghibur. Dia adalah roh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kita bisa mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga kita berhasil jikalau Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin.